Oke, eee, di sini saya akan menjelaskan, cara, project saya, yaitu tentang, deteksi gelas. Untuk hal yang pertama dilakukan adalah kalian sudah menginstal, Python di laptop kalian. Bisa kalian download di sini. Saya sudah mendownload jadi tidak perlu mendownloadnya lagi. Yang selanjutnya kalian buka folder di VS Code kalian. Sebelum itu di sini saya menggunakan code editornya itu adalah VS Code. Selanjutnya itu di VS Code sendiri kita buat sebuah virtual environment dengan cara buka terminal kalian lalu ketikkan Python im lalu nama virtual environment kalian, lalu enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jadi nanti oke, sudah selesai. Jadi nanti dari eh, kita itu ngebuat virtual environment untuk mendownload segala datasetnya. Untuk mendownload segala library-nya. Nanti akan muncul satu folder di sini yang berisikan tentang virtual environment kita. Oke, kita hapus dulu, buka terminal yang baru. Kita aktifkan virtual. Oke, di sini udah berhasil menggunakan virtual environment-nya. Langkah selanjutnya kita ngebuat satu folder untuk menjalankan coding tentang deteksinya itu sendiri. Kita buat satu file di sini. Sorry, benar. Di luar ya. Kita kasih nama deteksi gelas. Nah, di sini nanti akan diisi oleh kode untuk mendeteksi gelas. Sebelumnya saya sudah mempunyai source code untuk codingnya. Oke, baik. Nah, ini untuk source code deteksinya itu sendiri. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara untuk mengimport sebuah dataset. Jadi sebelum itu kita harus mendownload dulu dataset mendownload dulu library yang kita perlukan. Di sini saya ada menggunakan OS, lalu ada
lalu ada ultralitik. Oke, untuk caranya itu tinggal kita tulis pip install ultralitik. Nanti akan tersimpan di virtual environment kita. Di sini saya menggunakan Python 3.12. Kita tunggu dulu untuk prosesnya. Lama ya. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu. Jadi pada program deteksi ini saya menggunakan model dari YOLO, model deteksi dari YOLO yang sudah saya buat menggunakan YOLO V8. Jadi di sini ada folder model. Nah, model ini adalah script yang sudah saya buat sebelumnya untuk membuat model dari YOLO menggunakan dataset kita sendiri. Di sini sudah akan menghasilkan satu file bernama base.pt, itu adalah model yang telah kita buat yang akan nantinya dipakai pada deteksi gelas ini. Lalu saya akan menjelaskan juga terkait dataset yang saya buat, yang saya punya. Nah, di sini saya uh, memfoto dataset gelas yang diambil secara acak, yaitu dengan kondisi berbagai angle dan juga pencahayaan. Untuk jumlah datasetnya sendiri itu ada 105 dataset. Dan juga untuk pemposisiannya. Lalu ada blurnya juga. Itu untuk dataset yang saya punya. Belum selesai juga ini. Nah, oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait codingnya untuk deteksi gelas ini sendiri. Yang pertama dilakukan, sorry, filenya itu kita buat menjadi PYNB saja agar lebih mudah. Nah, di sini kita pilih kernel yang sudah kita buat tadi, virtual environment ini. Nah, ini akan muncul di sini. Oke, selanjutnya langkah pertama adalah import OS. Di sini untuk membaca pad yang ada di laptop kita. Lalu ada import shift itu digunakan untuk membaca image-nya itu sendiri. Lalu ada ultralitik untuk mengimport model YOLO. Lalu di sini selanjutnya ada kita load model YOLO-nya yang sudah kita buat. Ini ada base PT. Tinggal kita masukkan. Oke.
Selanjutnya di sini ada pet folder yang ingin dideteksi. Oke, jadi di sini ada dataset yang akan saya deteksi. Foldernya itu kita masukkan, copy pet saja, paste. Selanjutnya di sini ada memasukkan folder untuk menyimpan hasil deteksinya. Oke, untuk menyimpan kita kasih nama foldernya hasil deteksi. Nah, jadi di sini ada OS MacDirs itu ketika ini program ini di running, ketika hasil deteksi ini tidak ada, maka akan dibuatkan folder dengan nama hasil deteksi. Namun jika sudah ada, maka tidak membuat folder tersebut. Selanjutnya di sini ada mulai looping eh, dari datasetnya itu sendiri. Jadi nanti akan ngecek apakah format dari gambar itu JPG atau JPEG ataupun PNG. Nah, ini image path-nya kita dibaca. Lalu, nah di sini adalah untuk mulai deteksinya untuk menggunakan model yang sudah kita buat tadi. Di sini modelnya menggunakan basepad yang telah kita buat. Selanjutnya di sini ada ngeload gambar asli yang akan digunakan untuk membuat bounding box kotak koordinat dari hasil deteksinya ini sendiri. Jika ada label gelas, maka itulah yang akan dikotaki sebagai gelas, akan ditandai sebagai gelas. Di sini akan membuat potongan gambar, namun ini eh, tidak diperlukan karena ini bukan deteksi untuk seperti plat nomor yang ingin mengambil eh, tulisan yang ada di platnya itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada proses untuk membuat bounding boxnya itu sendiri. Membuat bounding boxnya beli warna ungu ini. Lalu di sini ada put text itu untuk menampilkan tulisan label dari hasil bounding boxnya itu sendiri yang berisikan labelnya itu tadi gelas. Lalu ada ini itu confidence-nya. Oke. Lalu dari selanjutnya dari hasil loopingnya untuk membuat bounding box, akan gambar tersebut akan disimpan di dalam output folder yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya setelah selesai semua proses berhasil disimpan. Hasil deteksinya berhasil disimpan di folder yang sudah kita buat lagi, yang sudah kita buat tadi itu di hasil deteksi. Oke, kita coba aja untuk running programnya. Kita install, nunggu sebentar. Ini untuk proses kernel dari Jupyter Notebooknya itu sendiri. Oke, sedang running. Nah, ini akan muncul
folder hasil deteksi yang digunakan untuk menyimpan hasil dari deteksi gelas tersebut. Oke, ini sudah selesai, bisa kita lihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ini pada gambar ini terdeteksi bahwa objek tersebut adalah gelas. Lalu kita coba, ini berhasil karena emang pencahayaan dan dari kualitas gambar yang oke. Lalu ini dengan angle di atas juga berhasil deteksi bahwa itu gelas. Ini blur dengan pencahayaan yang kurang juga berhasil dideteksi. Lalu ini sudah sangat jelas terlihat gelas. Nah, ini dari angle atas bisa deteksi juga. Nah, ini ada salah dari deteksinya. Mungkin karena menganggap bentuk ini tuh mirip gelas ya. Padahal di belakang ini ada gelas. Berarti dari model yang saya buat masih kurang. Nah, ini ada deteksi gelas. Kenapa ini tidak terdeteksi? Mungkin karena emang ini dianggap bukan gelas, melainkan vas. Iya benar. Lalu ini ada berhasil deteksi juga. Ini dengan pencahayaan gelap dan kualitas gambar yang kurang juga berhasil deteksi. Ini dengan berbagai model angle juga berhasil dideteksi. Nah, lalu ini ada beberapa hanya satu yang berhasil dideteksi. Mungkin karena emang bentuk dari posisi dari gelas itu sendiri. Lalu ini berhasil deteksi 2, ini juga 2, ini juga 2. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai program deteksi gelas. Mulai dari membuat virtual environment itu sendiri dan untuk menjalankan codingnya. Pada bagian model yang saya buat ini saya gunakan YOLO V8 dengan epochnya itu di 50. Image size-nya itu ada di 640 dan modelnya itu untuk melatihnya menggunakan YOLO V8N versi tiny versionnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.